Hari ke-40 eskalasi perang Israel-Hamas. Ada banyak pakar yang menganalisa dampak dari konflik Israel-Hamas ini terhadap ekonomi dunia. Tapi ada satu bagian yang sangat tertarik sekali untuk saya pelajari lebih jauh, yaitu dampaknya terhadap minyak. Salah, itu minyak goreng. Oke, serius lagi. Minyak bumi. Kalau kita lihat, harga minyak dunia sempat naik sejak terjadinya eskalasi. Harga minyak WTI di Amerika naik hingga 89 barel dan harga minyak Brent di Inggris naik hingga 93 per barel. Namun kalau Anda lihat setelah itu turun lagi. Menandakan apa? Menandakan bahwa kenaikan ini hanya menjadi respon kekhawatiran market terhadap konflik geopolitik ini. Jadi belum ada pengaruhnya terhadap supply dan demand dari minyak ini. Sehingga makanya tidak sustainable dan kemudian turun lagi. Kalau begitu, apa yang bikin saya tertarik untuk melakukan riset lebih dalam terhadap pengaruh dari konflik ini terhadap harga minyak? Krisis minyak tahun 1973. Tahun 1973 terjadi krisis minyak di mana harga minyak naik tinggi 300% dalam waktu 1 tahun. Dan dalam kurun 7 tahun kemudian harga minyak naik mencapai 1000%. Wow. Penyebabnya adalah embargo dari Organisasi Negara-Negara Arab Pengekspor Minyak Bumi atau dikenal dengan OAPEC kepada negara-negara yang mendukung Israel pada saat itu saat melawan Mesir dan Suriah pada perang Yom Kippur. Sebelum embargo ini terjadi, harga satu barel minyak itu diperdagangkan sekitar 2,9 US dollar. Tapi setelah embargo naik 4 kali lipat hingga 11,65 dolar per barel pada Januari 1974. Tinggi banget. Nah, hal ini menyebabkan kenaikan harga bensin reguler di Amerika dari rata-rata 39 sen per galon sebelum krisis menjadi 53 sen pada tahun 1974. Meningkat sekitar 36% hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Embargo ini menyebabkan terjadinya inflasi sangat tinggi dan menyebabkan negara-negara maju pada saat itu masuk ke dalam resesi. Kita semua tahu kalau harga komoditas itu ditentukan dari supply dan demand. Ya, kalau jumlah barang yang tersedia itu lebih sedikit dari permintaan yang ada, maka ada kecenderungan harga barang tersebut akan naik. Nah, ingat, waktu pandemi kemarin, harga masker yang tadi satu box harganya sekitar 50.000, pada saat pandemi terjadi kelangkaan dan semua orang permintaannya meningkat, harga satu box masker tadi 50.000 naik menjadi 400.000 per box. Lalu, apa hubungannya dengan harga minyak saat ini? Tadi saya bilang, kalau kenaikan harga minyak kemarin itu hanya respon kekhawatiran aja dari pasar. Tidak ada pengaruhnya terhadap supply dan demand dari minyak. Untuk saat ini, bagaimana ke depannya? Kalau kita lihat lagi datanya tadi, pergerakan harga minyak sebelum eskalasi terjadi, ada kenaikan harga minyak sejak Juni hingga September kemarin sebesar 38%. Dan harga minyak pada saat itu sempat menyentuh di harga 93 dolar per barel, sebelum kemudian akhirnya turun lagi. Nah, apa yang terjadi? Kok bisa naik? Padahal waktu itu belum ada eskalasi perang antara Israel dengan Hamas. Untuk meningkatkan harga minyak yang pada saat itu sedang lesu, Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau OPEC Plus sepakat untuk melakukan pemotongan produksi sehingga suplai minyak menurun. Ingat rumus supply demand tadi. Ketika suplai menurun, permintaan tetap aja, maka harganya akan naik. Nah, itulah yang mereka lakukan. Mereka berusaha untuk menjaga dan menaikkan harga minyak, makanya mereka sepakat untuk memangkas produksi hariannya mereka. Nah, kita lihat beritanya dari Reuters, ini berita 31 Juli. Di sini dikatakan bahwa OPEC telah memproduksi 27,34 juta barel per hari. Nah, di bulan Juli ini. Menurut survei, di bulan Juli itu turun 840.000 barel per hari dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu bulan Juni. Nah, ini merupakan angka terendah sejak September 2021, menurut survei dari Reuters. Nah, dilanjutkan dari berita ini bahwa
Arab Saudi berjanji untuk memangkas produksi sebesar 1 juta barel per hari pada bulan Juli sebagai bagian dari kesepakatan OPEC Plus pada bulan Juni yang membatasi pasokan hingga tahun 2024. Ingat ya, 2024. Nah, minyak pada saat itu ya langsung menguat. Nah, jadi ini penyebab dari kenaikan harga minyak. Nah, langkah Saudi tersebut itu disebut sebagai Saudi Lollipop. Merupakan kelanjutan dari pemotongan sukarela yang diumumkan oleh Riyadh dan beberapa anggota OPEC Plus lainnya, dan menambah pengurangan yang dilakukan berdasarkan perjanjian OPEC Plus pada akhir tahun 2022. Jadi ini sudah disepakati dari akhir tahun 2022. Nah, dan akan berlangsung sampai nanti tahun 2024 untuk saat ini. Berita lain dari CNBC Indonesia saya ambil, di sini dinyatakan bahwa nggak lama setelah pengumuman dari Arab Saudi, nah, Wakil Perdana Menteri Rusia, Alexander Novak, mengatakan Moskow juga akan ikut memangkas ekspor minyaknya sebesar 500.000 barel per hari pada bulan Agustus mendatang. Rusia sebagai pengekspor minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi berjanji mengurangi produksinya sebesar 500.000 barel per hari menjadi 9,5 juta barel per hari, mulai dari Maret hingga akhir tahun. Dilanjutkan di artikel berikutnya, kemudian pada hari Seninnya, Aljazair mengatakan akan memangkas produksi minyak dengan tambahan 20.000 barel lagi dari 1 sampai 31 Agustus untuk mendukung upaya Arab Saudi dan Rusia untuk menyimbangkan dan menstabilkan pasar minyak. Jadi pemotongan sukarela yang dilakukan atas 48.000 barel diputuskan pada bulan April. Tambahan lagi nih pemotongan produksi ini. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa niat OPEC Plus untuk mempertahankan harga minyak agar tetap tinggi, mungkin di sekitar area 80 sampai 90 dolar, ya. Dan tentu menanggapi strategi dari OPEC Plus ini, Amerika tidak akan tinggal diam. Tentunya Amerika pasti akan berusaha untuk menstabilkan harga minyak juga dengan cadangan minyak strategisnya mereka. Atau mungkin teman-teman sering dengar namanya Strategic Petroleum Reserve. Kita lihat dari berita lain di PBS NewsHour. Di sini dinyatakan bahwa Arab Saudi itu memiliki visi yang sangat ambisius yang disebut visi 2030. Di mana dalam visi ini Arab Saudi berusaha untuk meningkatkan mengembangkan negaranya tidak hanya bergantung pada minyak saja untuk generasi mudanya dia. Jadi dia berusaha untuk mengeskalasi negaranya sehingga menjadi negara yang tidak hanya bergantung pada minyak. Nah, salah satunya adalah proyek kota futuristik ya, senilai 500 miliar yang disebut namanya NEOM, ya, kota NEOM. Nah, informasi dari IMF atau Dana Moneter Internasional, mereka hitung-hitung dan mereka menemukan bahwa segala ambisi dari Arab Saudi ini, mereka membutuhkan setidaknya harga minyak berada di 86 dolar per barel supaya mereka bisa memenuhi rencana ambisius ini. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa ada agenda dari Arab Saudi untuk bisa mempertahankan harga minyak tetap tinggi di area 80 sampai 90 dolar. Nah, di sisi lain, ya, Rusia juga memiliki kepentingan untuk menaikkan harga minyak. Saat ini penghasilan Rusia dari minyak itu sekitar 18 miliar per bulan dari ekspor minyak, dan mereka adalah eksportir minyak terbesar kedua di dunia. Nah, saat ini penghasilan mereka dari minyak itu mengalami keterbatasan. Kenapa? Karena mereka harga minyak yang boleh mereka jual itu dibatasi oleh kelompok G7, negara-negara 7 negara maju ya, G7, akibat dari sanksi perang mereka terhadap Ukraina. Nah, kalau teman lihat di sini berita dari PBS NewsHour mengatakan bahwa harga minyak yang tinggi juga akan membantu Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin untuk membiayai perangnya terhadap Ukraina. Ya, di sini dikatakan bahwa negara Barat sedang membatasi harga minyak untuk memotong pendapatan dari Moskow. Nah, sanksi ini dengan cara mendiskon harga minyak yang mereka boleh jual keluar. Dan akhirnya mereka harus jual minyaknya dengan harga yang lebih murah. Melihat motivasi-motivasi ini, pertanyaannya, apakah kita akan memasuki era yang disebut energy super cycle?
Wah, apaan tuh coach energi super cycle? Nah, 2 November kemarin, JP Morgan baru aja mengeluarkan laporan terbaru mereka tentang energi super cycle. Nah, Christian Malek, kepala riset energi, minyak, dan gas dari JP Morgan, dia bilang seperti ini. Saat ini kami berubah menjadi bullish, artinya mereka pro ya, melihat ada prospek ke depan, itu disebut bullish ya. Karena kami memperkirakan akan muncul kesenjangan, ya, gap antara pasokan dan permintaan, antara supply dan demand setelah tahun 2025. Ditambah dengan terjadi penguatan fundamental pada sektor. Nah, buat teman-teman, apaan itu energi super cycle? Nah, bingung kan? Oke, jangan khawatir, kita belajar. Jadi, energi super cycle adalah peningkatan pada harga energi yang berkelanjutan. Jadi, harga energi yang naik dan kemudian cukup lama berada di situ, berkelanjutan. Nah, jadi nggak cuma sebentar terus turun lagi. Jadi sustain dia di situ. Dan ini bisa bertahan selama 1 dekade. Nah, di dalam laporan ini dinyatakan bahwa terjadi penurunan supply pada cadangan minyak di Amerika dan di seluruh dunia. Penurunan supply. Nah, kalau Anda lihat di laporan ini dikatakan bahwa cadangan minyak strategis Amerika itu berada 40% di bawah rata-rata, 60 juta barel. Nah, berarti di bawah rata-rata nih, supply-nya berkurang nih. Nah, walaupun tidak ada dampak langsung terhadap suplai minyak dari konflik Hamas dan Israel saat ini, tapi berita ini, konflik ini bisa menjadi alarm yang bisa membangunkan kita, menyadarkan kita bahwa saat ini kondisinya kita sedang suplainya sedang lebih sedikit ya dibandingkan permintaannya saat ini. Sementara ada kemungkinan di kemudian hari terjadinya kenaikan konsumsi minyak. Ditambah dengan China yang ekonominya sudah mulai pulih, orang-orang yang sudah mulai traveling kembali, orang-orang yang berusaha untuk meningkatkan ekonominya, semua membutuhkan energi. Sehingga diperkirakan, sehingga JP Morgan memperkirakan permintaan terhadap minyak akan meningkat 106 juta barel per hari pada tahun 2030. Nah, hal ini disebabkan karena tadi pertumbuhan populasi, aktivitas, dan konsumsi dari negara-negara maju. Sementara kan ada sistem energi baru terbarukan, Coach. Nah, yang sekarang ini lagi ngetren. Nah, sistem ini, konsep energi baru terbarukan ini, itu masih teknologi yang masih baru. Ya, jadi belum cukup matang untuk bisa memenuhi permintaan konsumsi energi manusia modern saat ini. Ya, jadi kita masih sangat bergantung pada energi fosil. Nah, JP Morgan memperkirakan akan terjadi defisit 1,1 juta barel per hari di tahun 2025. Jadi mulai defisit nih di tahun 2025. Dan defisit ini akan meningkat menjadi 7,1 juta barel per hari di tahun 2030. Jadi defisitnya akan semakin besar. Nah, kalau defisit ini semakin besar, berarti supply-nya lebih sedikit daripada demand-nya, maka mereka memperkirakan harga minyak akan naik ke level 100 sampai 150 dolar per barelnya. Nah, di dalam grafik ini, di grafik proyeksi ini, teman-teman bisa lihat nih bahwa terjadi melebar jarak antara supply dan demand dari minyak. Gap-nya makin lebar. Nah, yang atas itu adalah grafik demand, yang merah, dan yang merah agak tebal yang bawah itu adalah grafik supply-nya. Gitu. So, gimana menurut teman-teman? Apakah harga minyak bisa menyentuh ke harga 100 sampai 150 dolar per barel? Apakah kira-kira konflik ini akan membesar ke bagian Timur Tengah lainnya? Nah, yang pasti embargo minyak yang dilakukan Arab Saudi pada tahun 73 itu kecil sekali kemungkinan terjadi saat ini. Ya, karena saat ini seluruh dunia menentang agresi yang dilakukan oleh militer Israel terhadap warga sipil di Palestina. Ya, hal ini jelas-jelas sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi. Ya, kita semua jelas-jelas menentang. Nah, oleh karena itu, maka bagaimana ke depannya? Kita berharap perang ini, konflik ini segera berakhir. Untuk perkembangan selanjutnya dari OPEC, kita tunggu meeting OPEC Plus berikutnya di tanggal 26 November ini. So, itu untuk video hari ini. Teman-teman yang tertarik untuk diskusi lebih jauh, silakan ketik di komen. Nanti saya akan baca, kita akan bisa diskusi. Dan teman-teman yang mau dapat update seputar saham dan ekonomi makro, silakan masuk ke IG channel Happy Billionaires Club. Kami adalah komunitas saham, investor santai, dan trading santai yang bisa saling support untuk semoga makin cuan.
Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.